dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Din, ketika bulan Ramadan kita terbiasa melaksanakan namanya taraweh. Di sini saya ingin menanyakan makna taraweh itu apa, Prof? Ya, memang pada bulan suci Ramadan kita umat Islam diperintahkan, walaupun status hukumnya tidak wajib, tapi sunnah dan sunnah muakkadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan atau menegakkan sholat taraweh. Sehingga suasana Ramadan di negara-negara Islam termasuk di Indonesia sangat ramai sekali di masjid-masjid sejak malam pertama Ramadan tidak hanya yang tua, yang muda taraweh. Anak kecil juga. Anak kecil kadang-kadang datang Walaupun tarawehnya berkemajuan menjelang Ramadan. Bukan meningkat dan maju kualitasnya, tapi softnya yang maju. Kalau biasa 30-40 soft, begitu akhir Ramadan tinggal 2 soft, itu berkemajuan. Tapi yang negatif. Nah, taraweh itu maknanya kan apa? Bersenang-senang Ini ahli bahasa Arab, alumni Al-Azhar ya artinya bukan ibadat yang tegang, serius, tapi ada unsur rehat pada tarawih itu, sehingga pelaksananya itu pada zaman Rasulullah SAW tidak kemudian terus menerus sekian rakaat selesai 2-4 rakaat berhenti. Kalau di Al-Masjidil Haram mungkin tawaf lagi, sholat lagi. Itulah makna taraweh menurut etimologi, menurut asal kata taraweh itu sendiri Tapi tidak berarti kita beribadat secara santai, secara rileks. Tetap secara serius, secara bersungguh-sungguh semata-mata lillahi ta'ala, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan pemahaman, penghayatan untuk adanya nilai-nilai ibadat dalam diri kita, yaitu terbentuknya akhlak mulia Nah, taraweh dari sudut lain karena dilaksanakan tentu lebih disukai secara berjamaah walaupun secara fardi, secara individual juga boleh. Itu kan ada makna silaturahim. Maka Ramadan ini adalah bulan silaturahim. Betul. Jangan silaturahimnya nanti pas Idul Fitri saja. Itu lebih sebagai pemantapan silaturahim pada Idul Fitri itu. Tapi pada bulan Ramadan, taraweh menjadi ajang silaturahim. Karena seluruh masyarakat umat Islam di suatu lingkungan, RT, RW, desa, berada di masjid. Dan kadang-kala termasuk di Sumbawa ini, habis taraweh nggak pulang ke rumah. Ada yang baca Al-Quran, tadarus, gaji. Kadang-kadang diakhiri nanti agak tengah malam, ada yang bersedekah dan bergilir dari rumah ke rumah. Malam ini 2 rumah, malam besok 2 rumah, sampai semua kena giliran itu. Kemudian setelah tadarus itu makan-makan Apalagi ditambah pada bulan Ramadan ada iftar jama'i, buka puasa bersama. Itu nilai silaturahimnya. Itu sangat penting Maka taraweh pada pemahaman saya juga punya makna silaturahim Banyak amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu memang untuk mengingatkan kita kembali lagi kepada niat awal seorang muslim Ibadah, semua ada nilai ibadahnya, termasuk taraweh, sedekah. Maka ini juga dikaitkan dengan ayat tentang puasa itu
panggilannya bernada kolektif ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, di ujungnya la'allakum tattaqun kolektif ya. Raihlah ketakwaan secara bersama-sama. Oh, indah sekali. Inilah yang juga punya kaitan dengan kita harus membangun ya, ketakwaan sosial, kesalehan sosial, social piety, collective piety, bukan individual piety, bukan personal piety, kesalehan individual ya. Jangan kemudian berpikir untuk masuk surga sendiri. Betul. Harus masuk surga bersama-sama, collective salvation. Ya, dalam bahasa Inggris, penyelamatan diri secara bersama-sama. Islam ini bukan agama egois. Dan oleh karena itu sangat-sangat menolak egoisme beragama. Ya. Hanya oleh diri sendiri, tapi haruslah secara bersama-sama. Ya, kita semua bukan sendiri. Nah, Ramadan ini sebagai bulan pelatihan, Betul. penuh dengan pelatihan-pelatihan, kurikulumnya, programnya dirancang oleh Sang Pencipta itu sendiri, taraweh ya, sebagai sebuah ajang silaturahim, tapi tetap kita meningkatkan kualitas peribadatan, ketakwaan, dan akhirnya kita akan juga bisa terselamatkan secara bersama-sama. Dipersembahkan oleh Mengapa tarawih bisa dikaitkan dengan perubahan dan kemajuan? Wah, ini pertanyaan Mbak Jihan Fahira ini berat namun relevan dengan tema kita ini ya. Iya, sudah saya isyaratkan tadi itu tarawih sebagai ibadat walaupun hukumnya sunat dikerjakan nyaris secara berjamaah di lingkungan-lingkungan kehidupan kita umat Islam, walaupun ya, itu bersifat ibadat, tapi selalu ada dimensi ke arah perubahan. Ibadat itu kita lakukan untuk membentuk kepribadian yang berakhlak. Dari sinilah akan lahir ya, insan-insan perubahan. Ketika dia menjadi pribadi yang berakhlak. Tentu berakhlak mulia, antara lain yang berorientasi kepada kemajuan gitu. Nah, yang kedua, tarawih yang dikerjakan secara berjamaah, secara kolektif, itu membuka kesempatan dan peluang untuk adanya diskusi, adanya silatul fikri. Selesai tarawih, duduk-duduk di masjid, tahu-tahu punya ide, gimana nih kalau kita kembangkan perekonomian umat? Gimana kalau kita bangun koperasi? Atau bagaimana kita bisa membangun kehidupan bersama secara maju? Itulah tarawih akan berfungsi sebagai sarana silaturahim, tapi juga sebagai wahana untuk perubahan dalam kehidupan bersama. Iya, Ayahanda, kita ini kan umat Islam setiap akan menyambut bulan Ramadan pasti dengan penuh sukacita ya. Gitu. Salah satunya yang paling kita sambut dengan sukacita ya suasana di tarawih itu gitu. Sangat terasa sekali menyenangkan, seperti tadi memang maknanya juga menyenangkan seperti itu ya. Nah, ini kenapa hanya ada di bulan Ramadan aja ya? Coba. Iya. Iya, harus ditanya kepada bulan Ramadan itu. Ya, itu menjadi budaya, menjadi tradisi yang tentu turun-temurun. Walaupun mungkin di zaman Rasulullah SAW tidak ada ya tradisi budaya seperti yang terjadi di Indonesia, atau mungkin di negara Islam lain di Timur Tengah tidak seperti kita. Mungkin di Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Singapura,
Thailand, Selatan khususnya itu hampir sama dengan di Indonesia. Ya. Inilah khazanah dan kekayaan budaya Islam di Indonesia. Bahkan ya, waktu saya kecil di Sumbawa, di kampung ini, ya, itu bukan hanya waktu taraweh Ram. Betul. Sejak asar, anak-anak kecil berada di masjid dan menabuh beduk. Dan sekarang diperlombakan ya. Terlombakan. Mana tabuhan yang indah. Yang indah. Jadi suasananya, nah. Walaupun kemudian kalau buka puasa jarang sih buka puasa bersama ya. Buka puasa masing-masing. Kemudian taraweh habis fajar di banyak tempat di Indonesia ini masih ada lagi. Ya. Suatu semacam festival ritual baru, bahkan ya jamaah anak-anak keluar dari masjid jalan-jalan itu. Kalau nggak salah namanya jalan pagi Ramadan ya. Nah, suasana seperti ini ya baik-baik saja. Ya, walaupun tidak ada landasan nakli secara langsung, tapi kita lihat secara positif ada fungsi ya. Tadi sudah banyak kita katakan fungsi sosial, fungsi silaturahim, dan itu kalau bisa ditingkatkan, jangan berhenti sekadar rame-rame di masjid pada waktu taraweh. Dan apalagi jangan rame-rame mempersoalkan berapa rakaat taraweh. Nah, sementara tidak taraweh ya udahlah, terserah kepada keyakinan masing-masing, sama-sama ada dalilnya, tapi harus meningkat. Ya. Kita jadikan taraweh sebagai ibadat yang berfungsi sosial, berfungsi ekonomi, berfungsi pendidikan, apalagi ya pada saat taraweh ada kuliah taraweh ya. Ada ceramah taraweh. Ya, sehingga nyaris bulan Ramadan itu bulan pelatihan dan bulan pendidikan. Inilah yang kita ingin pesankan, ya, yang ingin saya pesankan. Ramadan sebagai bulan perubahan ke arah kemajuan. Karena Islam adalah agama perubahan ke arah kemajuan. Maka ritual-ritual Ramadan dari taraweh, buka puasa bersama. Sekarang ada juga loh sahur bersama. Ada. Karena mencari waktu untuk buka bersama sudah susah. Ya, gimana kalau kita adakan sahur bersama? Betul. Nah, celakanya sahur bersama nggak tidur dari taraweh, sehingga nanti besoknya kadang-kala tidur dan lupa sholat zuhur. Tapi pesannya adalah mari kita jadikan Ramadan dengan taraweh yang penuh makna sebagai bulan perubahan ke arah kemajuan. Dipersembahkan oleh banyak hal membuat kita menyatu alami. Punya persamaan, punya ambisi sehat, haus info, punya tujuan yang sama. Menyatu alami, minum yang alami. Ini klub kami, mana klub kamu? Yuk mbak yuk, kuya po. Ini namanya Fresh Pouch baru. Praktis banget, tuang langsung nutup. Loh, kok nggak tumpah? Ya bisa, Fresh Pouch ada otolognya, langsung nutup anti tumpah. Bayangin dunia tanpa terigu. Bikin martabak gak pernah ada. Bikin tradisi berantakan. Untungnya selalu ada Bogasari yang bikin kita selama 50 tahun dan seterusnya. Bogasari, bikin semua bisa. Itu bumbu racik. Emang sama kayak bumbu racikan sendiri? Iya dong, bahannya sama-sama asli. Prosesnya juga sama. Wah, iya ya. Takarannya terukur. Gak keasinan lagi deh. Enak ya, kayak racikan sendiri. Seenak racikan sendiri. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh.
Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Pemerintah tidak peka, seolah-olah petani miskin itu memang dibiarkan menangisi nasibnya. Para cawapres ini harus membantu meringankan para capresnya dalam hal bagaimana menerapkan kebijakan agar tidak salah kaprah. Ketika kekuasaan itu dipakai untuk suka-suka, maka pada titik itulah demokrasi bisa mati. Editorial Malam, Senin sampai Jumat, live jam 9 malam. Ini dia siaran multiplatform yang pertama. Kolaborasi konvensional dan digital. Metro TV Extend, X-Space, TikTok, Instagram. Anda dapat saling berinteraksi, saling tanggap beragam isu trending dari media sosial. Dipandu oleh presenter Naila Husna, Jason Sambo, Maria Lizia. Langsung disiarkan di televisi. Berinteraksi penuh isi. Hanya di Newsline Trending Topic pada jam-jam berikut. Visi Negarawan, setiap Jumat live jam 9:30 malam. Dipersembahkan oleh Ayahanda, tadi sudah dari awal sudah kita menjelaskan tentang makna, kemudian tentang tujuan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini kan sholat tarawih ini kan sholat yang dilaksanakan sekali setahun gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengamalkan di bulan-bulan yang lain selain di bulan puasa gitu? Ada pendapat sholat tarawih atau qiyamul lail itu pengganti sholat malam. Khusus pada bulan suci Ramadan menjadi tarawih. Maka pesannya jangan berhenti tarawih dengan berakhirnya Ramadan. Lakukanlah sholat malam. Qiyamul lail juga namanya, yaitu sholat tahajud. Oleh karena itu, kita berlatih tarawih pada Ramadan untuk bisa menjadi pelaku dari sholat malam di luar bulan suci Ramadan. Gitu. Ayahanda, saya ingin bertanya. Oke, silakan Ananda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana uridu an as'ala su'alan wahidan. Kaifa ta'thiru tarawih ala taghayyuril Islam al-mutaqaddam? Syukran. Oke, syukran jazilan ala su'ala. Tafadhali bil julus. Ya. Ini Ananda santri kelas 10, kelas 1 SMA dia Malela yang tadi bertanya bagaimana agar sholat tarawih berdampak pada kemajuan umat Islam, khususnya di Indonesia. Sebenarnya sudah banyak kita sebutkan tadi, ibadat harus berdampak sosial. Karena ibadat itu hanya jalan, bukan tujuan terakhir, bukan terminal terakhir. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, sering diterjemahkan kecuali untuk beribadat. Tidak salah. Namun sering saya katakan belum selesai, belum lengkap. Illa liya'budun itu kata kerja. Belajar bahasa Arab, fi'il mudhari'. Ya, kata kerja zaman sekarang. Maka illa liya'budun bisa diartikan agar kita terus-menerus tiada hentinya dalam proses ya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka inilah yang diharapkan ada dampak ya. Dampaknya ya kepada kepribadian. Kalau dalam sholat, termasuk sholat tarawih, ada doa di antara duduk antara dua sujud. Warzuqni, ya Allah beri aku rezeki. Itu harus mendorong umat Islam untuk punya etos kerja, punya semangat kerja, berusaha mencari rezeki yang telah disediakan oleh Allah di buminya ini. Jadi orang kaya. Itu dampak sholat. Nah, dampak tarawih apalagi? Ya, karena rakaatnya banyak. Kita lakukan secara bersama-sama. Maka taksirnya, dampaknya itu tadi sudah banyak kita sebut harus berdampak sosial. Ya, ketika dampak sosial berarti ada kebersamaan. Ya.
dalam kebersamaan ada kesepakatan untuk membangun ekonomi. Jangan-jangan dari sholat tarawih itu gimana kalau dari Ramadan tahun ini kita dirikan koperasi syariah, simpan pinjam. Ramadan yang akan datang, tarawih yang akan datang, bersepakat lagi jamaah tarawih itu. Gimana kalau kita dirikan klinik atau rumah sakit? Untuk masjid ya. Luar biasa. Itu berkemajuan. Ini umat Islam akan maju. Maka tarawih akan berfungsi sosial ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Bagaimana dalam tarawih anak-anak muda, nanti pada saat Idul Fitri kita adakan pergelaran kreasi seni Islami. Wah, punya dampak seni budaya. Inilah ya kebudayaan umat Islam akan maju, berkembang, berubah ke arah kemajuan. Gitu. Betul-betul ya, tarawih kalau gitu pengajaran kita dalam sholat tarawih itu gerak, jadi berusaha dalam ibadah. Setelah itu kita apalagi berusaha. Kalau diisi juga dengan ceramah 30 malam, 30 sesi, 4 SKS itu ya. Itu sama dengan sekolah 1-2 semester gitu. Karena itu adalah sebuah kuliah intensif. Nah, ini yang kira-kira dipesankan oleh Islam sebagai agama kemajuan, sebagai agama perubahan untuk kemajuan, yaitu acara-acara keagamaan, tradisi, budaya, itu bisa kita fungsikan ya, secara dinamis, secara kreatif, inovatif, dan secara progresif. Maka insya Allah ya, khairul ummah itu akan terwujud. Amin. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.